Agustus di tanggal yang ke-29, Bapak Ibu Saudara masih dengan tema besar yaitu Better Freedom, yaitu merdeka yang lebih. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bawa tema yaitu wanita yang membawa kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, wanita itu kelihatannya banyak orang berkata lemah, tapi seringkali wanita ini pengaruhnya sangat besar. Karena itu saya berdoa semua wanita di sini pengaruhnya baik, benar, dan dahsyat. Amin. Bapak Saudara, wanita itu juga adalah seorang pahlawan. Ada ya pahlawan yang adalah seorang wanita, klik ya. Baik R.A. Kartini, baik Cut Nyak-Dhien ya. Wanita mampu mengubah keadaan. Ya, R.A. Kartini memperjuangkan wanita bisa sekolah, Bapak Saudara ya. Bahkan berhasil, Cut Nyak-Dhien pun demikian. Hari ini apa yang ada di depan kita punya masalah keluarga, masalah pekerjaan. Wanita bisa berperang, membawa kemerdekaan. Contoh di Alkitab adalah Deborah, Bapak Ibu Saudara ya. Seperti nama WBI tempat ini, Deborah ya. Saya berdoa kita seperti Deborah, kita semua seperti Deborah. Bapak Ibu Saudara, Deborah ini mempunyai 3 peran ya, dalam Hakim-Hakim 4. Boleh catat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama perannya itu istri. Nah ya, istri. Yang kedua perannya itu nabiah. Dia seorang nabi, Pak Isa. Dan yang ketiga perannya itu hakim. Ya, bedanya nabi sama hakim apa Pak? Kalau nabi itu utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau hakim itu berarti orang datang tanya, ini siapa yang salah, ini harus gimana, nah itu ya. Bapak Ibu Saudara, Deborah ini punya peran yang banyak ya, sebagai ibu, ya sebagai istri, ya sebagai mungkin karyawan ya, pelayan Tuhan, mungkin sebagai bos toko, bos perusahaan. Saya berdoa kita semua melakukannya dengan luar biasa baik. Wanita itu memang istimewa ya, bisa multitasking ya, bisa ya sambil masak, angkat telepon, iya Cik, iya gini, oh iya ya Cik, lihat jam, oh main gini jemput anak, oh habis gini jemput, kucing lewat, masih bisa. Masih bisa, itu bisa kalau perempuan. Saudara kalau laki gak bisa itu ya, kalau udah nonton TV diajak ngomong gak masuk pasti kalau laki. Bapak saudara multi peran, wanita bisa multi peran. Ya, saya berdoa kita semua multi peran dan jadi berkat. Ya, Bapak saudara, ibu-ibu, para wanita, Deborah itu menghadapi apa? Dia menghadapi penjajah Kanaan yang memiliki 900 kereta besi. Ya, bisa bayangkan ya, kalau sekarang aja teknologi kita baru bisa lihat mobil itu tahun berapa. Dulu waktu semua orang perang pakai panah, musuhnya Deborah ini sudah punya kereta besi. Artinya tidak bisa masuk panah, diserang pun tidak bisa, keretanya jalan sambil nyerang. 900 bukan jumlah yang kecil. Kelihatannya ini masalah yang besar bagi Deborah. Deborah bisa apa? Tapi hari ini dengar baik-baik. Kelihatannya mungkin wanita nggak bisa apa-apa. Tapi saat wanita itu diurapi Tuhan, membawa kemerdekaan. Mungkin masalah kita besar. Masalah keluarga kita besar, masalah suami kita besar dan sebagainya. Kalau kita hadapi bersama Tuhan, kita bawa kemerdekaan. Katakan sama-sama merdeka ya. 1, 2, 3, merdeka. Yes. Nah kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Hakim-Hakim 4 ayat 2 sampai 16. Mari baca bergantian. Saya ayat 2, ibu-ibu ayat 3, begitu seterusnya sampai ayat 16 ya. Sedikit panjang karena sebuah cerita. Tapi kita mendapatkan intisari dari firman Tuhan hari ini. 2, Hakim-Hakim 4 ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. 3 ibu-ibu semuanya, 1, 2, 3. Jadi punya 900 kereta dan sudah lama masalah itu masih ada terus 20 tahun masalah itu. Bayangkan betapa orang banyak putus asa.
Mungkin keadaan kita banyak putus asa menghadapi penyakit kita, menghadapi keluarga kita, menghadapi anak kita. Hari ini ayo kita keluar, breakthrough, terobosan sebagai wanita yang membawa kemerdekaan. Ayat 4, pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 5 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. 7 ibu-ibu, 1, 2, 3. Delapan, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. 9 ibu-ibu, 1, 2, 3. Sepuluh, Barak menyerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. 11 ibu-ibu, 1, 2, 3. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor. 13, 1, 2, 3. Lalu berkata Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. 15, 1, 2, 3. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hegoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, bukan cuma mendengar tapi melakukannya. Bayangkan masalah 20 tahun, dijajah 20 tahun, pasukannya kalah, ada kereta berkuda. Hari itu mengalami kemenangan yang besar. Mungkin kita punya masalah 20 tahun belum baik, anak kita 20 tahun, 10 tahun belum jadi baik. Kita punya masalah keluarga bertahun-tahun. Tapi secara lamanya masalah kita tidak menentukan kuasa Tuhan tidak bisa melakukannya. Kita percaya hari ini atau besok pun Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Asalkan kita percaya. Baik saudara, Deborah ada wanita yang membawa kemerdekaan. Gimana caranya wanita-wanita membawa kemerdekaan? Apa ciri wanita yang membawa kemerdekaan? Ya, ada 3P hari ini yang kita akan bawa pulang dan kita terapkan dan jadi berkat. P yang pertama, wanita yang membawa kemerdekaan itu peka terhadap suara Tuhan. Harus peka terhadap suara Tuhan. Ibu-ibu, istri itu adalah nabiah suami. Klik ya. Istri itu adalah nabiah suami. Anak-anak dan bahkan bangsa. Karena itu penting harus peka terhadap suara Tuhan. Satu kali saya punya masalah yang besar. Masalah saya, saudara saya, sepupu saya itu nggak suka sama saya. Ya,
Wah, ngomongnya jelek terus. Saya pelayanan dibilang jelek. Ya. Update status sampai semua jemaat tahu. Ya. Wah, ini gini lagi nih. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya sudah berusaha untuk nggak punya musuh Tuhan. Mungkin ini aja, satu musuh saya ini aja Tuhan seumur hidup. Rasanya mustahil. Istri saya ngomong sama saya, Koko itu jangan benci orangnya. Benci iblis yang buat semua ini kacau. Ingat ya, iblis itu penguasa udara. Istri saya ngomong gitu. Doa. Tuhan yang pegang hati. Satu kali diubahkan. Saya ngomong rasanya nggak mungkin. Tapi saya dengarkan istri saya sebagai nabi saya. Saya doa, Tuhan ya apa caranya. Tapi ya, rasanya kok nggak mungkin. Masalah ini sudah berbulan-bulan. Kelihatannya udah lama saya putus asa Pak Ibu Saudara. Karena saya pelayanan, baik melakukan yang baik salah, nggak melakukan apa-apa salah gitu ya. Dan itu semua keluarga tahu. Dan sama-sama nyudutkan saya, wah saya bingung ya gimana. Tapi istri saya ngomong yang sama terus, jangan benci orangnya. Benci kuasa yang buat seperti itu. Doa, sampai satu hari. Kita lagi makan keluarga Pak Ibu Saudara. Di restoran di Kertajaya. Chinese food ya, Pak Ibu Saudara, ibu-ibu mungkin tahu ya. Chinese food di Kertajaya. Kumpul keluarga, wow mulai digodain semua, nggak mau duduk bareng tahu ya. Semua ngoda-ngoda. Sampai mau pulang di depan pintu resto. Kakek saya itu ngambil tangan saya, wis ta nggak ada geger-geger. Saya peluk sepupu saya. Saya minta maaf. Dan masalah itu selesai. Kayak mimpi. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, saya berjuang untuk itu. Mungkin hari ini ada yang gak suka sama kita. Istri itu nabi ya suami. Ya. Karena itu kalau istri takut Tuhan, perjalanan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Istri itu nabi ya anak-anak. Bahkan istri itu nabi ya bangsa bisa, keluarga, RT, semua. Karena itu penting harus peka sama Tuhan. Ngerti kebenaran. Kalau tidak, klik ya. Kalau tidak, akan membawa kehancuran, bukan kemerdekaan. Contohnya Isabel, 1 Raja-Raja 21. Ya. Satu kali Raja Ahab itu kepingin kebun anggur. Punya Nabot, kita tahu cerita ini ya. Oh nggak bisa, nggak dijual karena tanah nenek moyang. Berapa duit pun tak beli, nggak bisa. Pulang ngambek, ternyata Ahab masih kayak anak kecil. Kadang laki-laki, suami itu masih kayak anak kecil kadang. Mungkin ibu-ibu tahu ya, wah sukanya main ini, itu dan sebagainya. Ini Ahab ngambek nih. Lalu Isabel tanya, ada apa kamu ngambek-ngambek gitu. Nah itu loh, kebun anggur aku nggak boleh beli. Kamu itu raja, masa kamu ini nggak bisa? Pinjam materaimu, dipinjam materainya, distempelkan kepada tua-tua Israel, suruh fitnah Nabot. Puasa difitnah 2 orang saksi cukup, dilempari batu sampai mati di luar. Lalu Ahab punya kebun anggur itu. Ya, ini nasihat Isabel. Apa yang terjadi? Elia diberitahu Tuhan. Elia pergi sama Ahab. Aku muak sama Ahab. Bilang sama Ahab waktu di dalam kebun Nabot, ngomong sama dia. Kamu akan mati di tempat yang sama. Nabot darahnya digigit anjing, dijilat anjing. Dan semua laki-laki dalam keturunanmu mati. Bisa bayangkan ini? Karena nasihat seorang perempuan yang gak peka sama Tuhan. Pakai cara-cara manusia. Itu satu generasi laki-lakinya semua habis. Dan gak ada masa depan. Saya berdoa nasihat kita membawa berkat. Bukan membawa kehancuran. Membawa kemerdekaan. Seperti tadi saya rasakan. Masalah menghipit saya terus. Saya mau melayani terganggu terus. Istri saya mendukung. Memberi nasihat. Sampai satu kali. Merdeka. Ayo sama-sama kita peka akan suara Tuhan. Coba beri tangan kiri katakan, ayo peka sama suara Tuhan. 1, 2, 3, ayo peka sama suara Tuhan. Ya, ayo peka.
Jangan pakai nasihat dunia. Jangan pakai nasihat Allah. Gimana caranya kita peka? Yesaya 54. Kita baca sama-sama ya. Para wanita, 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Gimana caranya kita peka terhadap suara Tuhan? Kita harus doa pagi. Ya, ini mungkin berat ya bagi ibu-ibu. Tapi ini Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaran. Kapan Tuhan bisa bicara sebebas-bebasnya dan kita semakin ngerti suara Tuhan? Waktu pagi. Katakan sama-sama waktu pagi. 1, 2, 3. Waktu pagi. Bukan waktu nonton sinetron. Bukan waktu nonton drama Korea. Bukan lagi scroll Shopee. Kena promo live ya. Bukan. Kita peka suara Tuhan. Waktu kita punya waktu pagi hari. Bersama Tuhan. Saya berdoa kita punya waktu itu. Yang kedua. Bagaimana wanita yang membawa kemerdekaan? Ya, ciri-cirinya. Yang pertama punya kepekaan. Ya, terhadap suara Tuhan. Yang kedua punya perkataan yang membangun. Ya, sama kayak ayat tadi Yesaya 50. Diberikanlah lidah seorang murid untuk memberikan semangat baru. Supaya bisa membangkitkan. Ya, yang letih lesu. Ibu-ibu, perkataan itu adalah seperti api. Yang bisa memberi semangat atau malah menghanguskan. Yakobus berkata. Ya, lidah ini seperti api, perkataan seperti api. Jadi kalau bisa memberi semangat, bakar atau menghanguskan, ngabisin. Jadi hari ini ayo punya perkataan yang membangun. Deborah manggil Barak. Barak, kamu sini. Ngapain kamu ini gak maju-maju? Tuhan sudah serahkan sama kamu loh. Kenapa kamu gak maju-maju? Majulah. Bersama 10.000 orang. Kenny, majulah, Tuhan kasih kemenangan. Ya, wanita itu kalau bicara harus bisa membangun. Deborah membangun Barak. Dan apa yang terjadi? Barak mau maju. Nah ini ya, mengingatkan untuk membangun. Peran wanita itu besar untuk kemerdekaan keluarga. Saya mungkin pernah cerita ini Bapak Ibu Saudara, tapi saya cerita sekali lagi. Ya, mengingatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara, satu kali Thomas Alva Edison kecil, waktu dia SD, dia pulang bawa surat dari sekolahnya untuk mamanya. Dikasihkan sama mamanya, Thomas Alva Edison kecil. Belum menemukan bola lampu, belum menemukan sesuatu yang besar, masih kecil. Dia bawa surat ke mamanya, lalu sama mamanya dibuka. Thomas Alva Edison tanya, "Ma, isi suratnya apa?" "Oh, isi suratnya ini katanya gurunya kamu ini pinter, terlalu pinter, makanya gak usah sekolah di sana lagi. Mama yang akan ngajari kamu di rumah. Kamu tuh jenius nak, sekolah itu gak mampu." Thomas itu percaya kata mamanya. Dia belajar terus sampai dia jadi penemu hebat. Bukan cuma bola lampu yang dia temukan, semua banyak hal yang dia temukan. Ketika mamanya meninggal, dia membersihkan kamar mamanya, jatuhlah surat itu ke tanah. Dia ingat ini surat dari sekolah. Dibuka, ternyata tulisannya apa? "Maaf Bu, Thomas Alva Edison, anak ibu, ini idiot. Nggak bisa ngikuti pelajaran sekolah. Karena itu kami tidak ingin dia datang lagi." Thomas lihat itu, dia nangis. Dia hari itu jenius, bukan karena sekolah, tapi karena mamanya percaya sama dia. Ibu-ibu, ayo punya perkataan yang membangun. Ya, jangan sedikit-sedikit marah. "Anak setan kamu." Nah ini anak setan, ini siapa? Bodoh kamu, gak berguna. Satu kali saya datang ke sebuah anak ya, saya besuk ya. "Ayo ngomong-ngomong ya, kok aja di rumah kok, ayo pergi aja kok." "Ya, ayo, pergi." Lalu saya tanya, "Kamu ini loh, kok gak masuk sekolah? Apa kamu ini? Kok bolos sekolah apa?" "Ya apa aku sekolah? Katanya mamaku ini aku ini goblok."
Bodoh gak kayak kokoku. Loh, terus aku apa kok berangkat sekolah, goblok kok. Sik bentar. Kamu kok tahu kamu goblok? Mamamu ngomong, iya kok benari ngomong. Goblok sekolah gak kayak kokomu, gak kayak sepupumu. Lah terus aku ini ngapain sekolah kok? Waduh saya diem ya. Gimana ini ngomongnya ya? Akhirnya saya ngomong sama mamanya. Cici ini anak ini bolos sekolah terus. Iya kok Ishak, ya apa ya? Alasannya gak mau sekolah itu katanya dia dibilang goblok. Karena goblok ngapain sekolah? Oh gitu ya. Iya harus berhenti ngomong-ngomong yang kayak gitu. Ketanam dalam diri anak. Aku ini goblok, gak bisa apa-apa. Gak berguna. Ngapain aku hidup? Anak muda sekarang itu ngeri-ngeri ya. Saya itu ngeri-ngeri ada yang adik saya itu punya teman kuliah di Ciputra ya. Sama-sama kuliah. Noni umur 20 gini. Karena jauh dari keluarga. Dia putus asa. Minum baygon. Adik saya itu makan, saya lagi makan sama adik saya. Berdiri langsung ke sana telepon. Saya panggil, apa? Saya kan takut adik saya digendam orang telepon kan. Apa? Sikku, temanku minum baygon. Ya tanya sungguhan enggak sampai teman sekelasmu. Akhirnya besok saya dikabari, ternyata di grup sudah ditulis. Ini cecenya anak itu, temannya. Maafkan adik saya ya, meme saya ya. Kalau ada salah-salah, ini meme sudah gak tertolong. Umur 20, masih sehat ya, masa depan masih panjang. Tapi kalau nggak ada perkataan orang tua yang membangun dirinya bangun hidupnya, nilainya dari pacaran, ini baru putus ya. Baru putus pacaran, wah sudah habis semua. Saya percaya ibu di sini bijaksana. Perkataan yang kita katakan itu membangun anak kita. Karena itu perkatakanlah yang baik. Katakan amin. Ya nanti pulang ngomong sama anaknya ya. Mama cabut perkataan goblok, gak berguna. Kamu anak yang baik. Kamu anak yang pintar. Kamu disertai Tuhan. Ya. Ini serius, saya itu pelayanan anak muda itu sampai bingung ya. Kenapa kok anak ini rebel sekali? Rebel, dibilangin. Gak boleh anting-antingan, anting-anting dipenuhin. Gak boleh tato satu. Ojo, penuh sini. Tato, ini kok aku baru bikin. Ditunjukkan lagi. Ini kok aku baru bikin. Ngece gitu ya. Kenapa? Saya lihat, kenapa sih anak ini? Oh dari keluarga. Mamanya gak ada waktu dia umur 3. Oh anak ini kurang gambarnya mama. Perkataan mama itu membangun anak. Makanya cari perhatian terus ya. Perkatakanlah yang baik. Satu kali ada seorang bernama Herbert, ini kisah nyata di Amerika. Dia adalah seorang pengusaha sukses, kaya, ganteng. Dia mau menikah, tunangannya cantik. Ya, semua orang ngomong Herbert ini, hoki kamu nih, hoki laki kamu nih, beruntung kamu. Sudah dia itu adalah pemilik perusahaan, ganteng, atlet tenis, badannya bagus. Calon istrinya cantik. Setelah dia apel malam hari itu, dia naik tol, dia ngantuk. Nabrak pembatas jalan, jatuh ke jurang, mobilnya terbalik beberapa kali. Dia terlempar keluar dari mobil. Apa yang terjadi? Semua tulang-tulangnya patah. Dan dia nggak bisa gerakkan apapun. Cuma mukanya aja yang bisa. Karena patahnya di leher. Semua orang ngomong, teman-temannya datang besuk. Ngomongnya apa? Wes jangan harap kamu mimpi bisa nikah. Kalau kayak gini, wes hancur, gak mungkin bisa. Nantilah pacarmu cari orang lain. Kadang besuk itu, hati-hati ya. Kadang besuk itu kalau kita salah ngomong, bukan tambah membangkitkan semangat. Tak membuat down, dia down. Dia down sudah, wes gak bisa apa-apa, gak bisa jalan, gak bisa kerja. Apa yang dia harus lakukan? Dia bingung. Malam itu mamanya datang sambil nangis-nangis. Lalu mamanya bisiki Herbert dari telinganya.
Nah, sesuatu yang sulit itu butuh waktu. Tetapi sesuatu yang mustahil itu butuh doa dan sedikit waktu lagi daripada yang sulit. Itu pasti bisa, nak. Mama dukung kamu, nak. Ayo kamu pasti bisa, nak. Bangkit semangat anak ini. Iya ya, sesuatu yang sulit itu butuh waktu. Tapi sesuatu yang mustahil bersama Tuhan, doa. Dan tambah waktu sedikit lagi. Pasti bisa, pasti bisa. Mamanya nemeni terus latihan. Pertama latihan gerakan tangan. Gak bisa main sudah wis. Latihan. Sakit. Tapi dia berjuang. Gerakan tangannya yang bahu. Mulai belajar. Belajar geser badan. Habis patah. Mamanya ngomong sama terus. Nah, yang sulit itu butuh waktu. Yang mustahil itu doa. Plus waktu ditambah yang tadi waktu yang sulit itu. Pasti kamu kembali. Pasti kamu bisa. Terus latihan dia berdiri. Belajar berdiri jatuh. Berdiri lagi. Diingatkan sama mamanya. Yang sulit itu butuh waktu. Yang mustahil itu pasti bisa. Nah. 11 tahun kemudian. Dia bisa berjalan lagi. Normal. Kembali memimpin perusahaannya. Dan menikah pacarnya yang 11 tahun lalu. Menunggu dia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mama itu kalau perkataannya bangun, anak itu terbangun. Karena itu kalau mau merdeka, wanita membawa kemerdekaan. Punyailah perkataan yang membangun. Ya, baik anak, baik suami, ya, baik rekan, ayo kita katakan yang membangun. Bahkan laki-laki butuh perkataan perempuan untuk membangun. Bayangkan Barak ini nggak maju-maju. Deborah ini ngomong, Barak ini sudah tahu yang diomong. Barak ini juga hamba Tuhan. Tahu. Karena itu Deborah ngomong, ngapain kamu ini nggak maju-maju. Tuhan sudah suruh kamu. Kadang laki-laki itu bisa bimbang. Bisa, kalau punya masalah bimbang, kalau khawatir bimbang. Butuh perkataan perempuan yang membangun. Ayo maju, pasti bisa. Disitulah kemerdekaan terjadi. Satu kali kakek saya, ya sebelum jadi pendeta, kerjaannya itu ke Singapura ngambil alat-alat musik, ya dijual di Surabaya. Lalu apa yang terjadi? Satu kali janjian sama pegawai pajak supaya bisa lewat barangnya, karena itu susah lewat. Udah siap utang duit untuk beli barang, membesarkan bisnis. Udah beli, ketahan. Ternyata waktu turun di Bali, ya, janjian di Bali, turun di Bali ketahan, orang itu gak ada. Ratusan juta, utang masih jalan, bunga masih jalan. Langsung down, sedikit-sedikit ngelamun, megangin kepala gini. Amun. Lalu mak saya ngomong apa? Pah, lapa ya itu pusing. Orang jalan itu bisa tiba, bangkit lagi, kerja lagi, pasti dapat lagi. Semangat lagi. Oh iya, semangat. 2 jam lagi, gitu lagi. Aduh, ya apa ya, salah ya, saya langkah gini. Ngomong lagi mak saya. Pah, lapa ya itu ngerenungin nasib, nanti bisa gila loh. Ayo gak apa-apa bangkit lagi, gitu terus. Sampai bangkit lagi bisnisnya. Perkataan perempuan itu bisa membangun, bisa menghancurkan. Coba kalau dibalik, ya lagi gini-gini, pusing. Aduh pusing, lah iya itu Pak ya apa salah. Ya apa bisa ngambil keputusan gitu, kok gak ditelepon dulu orang. Wah bisa bunuh diri weh. Ibu-ibu, bisa gila, gak tergantung. Kadang kita perkataan kepada suami itu enggak membangun. Ya memang males kok bojoku ini, enggak iso apa-apa wis. Dirasani, enggak iso apa-apa, males, tangi awan. Enggak ganteng ya enggak. Ya apa sih? Ibu-ibu ini diketno kadang. Suaminya denger dan enggak ganteng, enggak iso apa-apa, aku lapor gini ya. Perkataan yang membangun itu dibutuhkan laki-laki. Ya.
Kadang saya tanya sama istri saya, gimana khotbahku tadi gitu ya. Karena mirrornya itu yang di bawah, gak bisa kita tahu dari atas. Saya tanya, gimana, kurangnya di mana dan sebagainya. Perkataan yang membangun itu menentukan. Karena itu wanita yang mau merdeka punya perkataan yang membangun. Yang ketiga, yang pertama peka suara Tuhan. Yang kedua punya perkataan yang membangun. Yang ketiga, pergi untuk berjuang bersama. Ya, berjuang bersama. Dikatakan di sana, Deborah berangkat. Bukan hanya sekedar bicara, tetapi ikut membangun bersama. Ya, kadang wanita itu ngomong tapi yang laki yang harus jalan. Atau anaknya yang harus jalan. Saya berdoa, wanita-wanita WBI Deborah, engkau seperti Deborah, mau maju bersama dan meraih kemenangan. Barak ngomong apa? Kalau engkau Deborah nggak maju, aku nggak maju. Kadang kita ini diminta untuk maju, wanita-wanita itu menyertai supaya membawa kemenangan. Sebagai penutup ya ini ya. Dalam permainan catur, saya mau tanya ibu-ibu ya, yang paling jago itu raja apa ratu? Ratu itu bisa semua ya, bisa miring-miring ya, bisa miring sana, muter bisa semua. Raja jalannya berapa? Satu ya. Karena itu ibu-ibu kadang ya kalau di mall itu ya, bisa keliling naik turun. Bapaknya cuma satu duduk, situ lagi duduk, kan gitu ya. Kemampuan kerjanya pun hebat ratu. Ya, tapi ingat kalau nggak ada raja, permainan itu selesai, catur. Sama dalam kehidupan, mungkin wanita serba bisa, tapi kalau tanpa raja nggak bisa maju. Tanpa suami yang benar ya susah. Sebaliknya, suami yang kuat hebat tanpa istri ikut, biasanya akan hancur jatuh. Karena itu kalau ibu-ibu dikasih kesempatan untuk ikut, ayo ikut bekerja, ayo dikajak diskusi, jangan pasif ya. Jangan pasif, terserah apa-apa mikir dewek wis, enggak, jangan. Ikut mikir bersama. Doakan. Dan disitulah kemerdekaan terjadi. Deborah ikut maju, ikut perang, berangkat. Dan disitulah ada kemenangan. Ketika ada suami dan istri bekerja sama, maka ada kemerdekaan keluarga dan generasi. Ya sekarang lagi tren ya, Indonesia ini salah satu tempat nomor 3 ya, yang broken home. Ya, banyak anak-anak muda broken home. Kalau broken home pasti broken generation. Walaupun nggak cerai, tapi papa mamanya nggak nyatu, wah anaknya pasti nggak karu-karuan. Saya ngelayani anak-anak muda jadi saya tahu ya, aduh kok angel ya. Nyari anak muda yang percaya diri dan gak haus kasih sayang itu susah. Agak susah. Percaya diri, bertalenta, bisa langsung maju pelayanan itu agak susah. Mesti minder, kalau gak minder sombong, terlalu sombong, gak bisa pas. Padahal saya pengen generasi berikutnya ada hamba-hamba Tuhan yang lebih hebat dari generasi kita. Wah, nyari susah. Saya berdoa lewat ibu-ibu di tempat ini. Generasi berikutnya hebat luar biasa. Kapan? Waktu kita peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua, waktu kita punya perkataan yang membangun. Dan yang ketiga, waktu kita pergi untuk bersama-sama bekerja sama. Membangun kemerdekaan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya panggil pemain musik maju ke depan. Sekali lagi kita teriak merdeka ya. WBI Deborah. Wah, lemes, kurang semangat ya. WBI Deborah. Merdeka. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyikan bersama seperti wanita mengurapimu. Sampai akhir. Kami mau setia mengasihimu Tuhan. Terima kasih. Syukur. Hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus terjemahkan kebenaran hari ini. Sehingga kami boleh mengerti. Kami boleh melakukannya dalam hidup kami.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik-baik sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi, kiranya engkau memberikan kepekaan kepada kami untuk mengerti hatimu, untuk mengerti jalan mana yang harus kami pilih, tindakan apa yang harus kami pilih dalam hidup kami mengasihimu Tuhan. Baik bagiku, sekali lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau. Mari sama-sama kita balik berdiri, Bapak Saudara. Kita akan bersama sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Akan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Piano boleh menyaksikan refren lagu ini. Mari kita pejamkan bersama-sama mata kita. Apakah sedang dalam proses kehidupan kita? Kita mungkin sedang menanti kapan merdeka dari masalah ekonomiku. Kapan merdeka dari masalah sakit penyakitku. Kapan merdeka dari masalah keluargaku, baik suamiku, baik anak-anakku, baik mertua, baik keluarga, orang tua. Kapan merdeka? Hari ini biarlah kita tidak putus asa dan menyerah. Tapi spirit wanita yang membawa kemerdekaan ada dalam hidup kita. Biar kita semua seperti Deborah, peka akan suara Tuhan. Lewat badai masalah, mari kita tetap dan semakin melekat kepada Tuhan. Kita mau duduk di bawah kakinya, mendengarkan suara. Kita membangun banyak orang. Dan kita mau bertindak untuk membawa kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kalau ada yang putus asa, yang menyerah,
yang merasa nggak selesai-selesai masalahku. Ayo hari ini bangkitkan iman. Tetap bawa dalam doa. Keadaan kita akan seperti orang bermimpi. Waktu kita terus berharap kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, imbal saya serahkan. Saya mohon dengan hormat, Ibu Lia Dayani. Saya minta dengan hormat Ibu Linda untuk berdoa peneguhan firman Tuhan dan persembahan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau melihat setiap wanita-wanitamu di tempat ini Bapa. Engkau melihat Deborah-Deborah di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap tetesan air mata Deborah-Deborah di tempat ini tidak kembali dengan sia-sia. Setiap wanita yang menjadi pilar di dalam rumah tangganya, menjadi tiang doa di dalam rumah tangganya, kami percaya semua tidak sia-sia di hadapan-Mu. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau melihat siang hari ini Tuhan, bertahun-tahun Tuhan, hari demi hari, tidak lepas wanita-wanita-Mu berdoa untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk keluarga rumah tangganya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kepekaan bagi Deborah-Deborah di tempat ini Tuhan. Peka akan suara-Mu, peka Tuhan dengan firman-Mu yang Kau berikan hari ini Tuhan. Wanita Deborah di tempat ini akan menjadi wanita yang berani melangkah Tuhan, berani bertindak Tuhan untuk di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap pribadi wanita-wanita di tempat ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang menjadi jawaban doa setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Kami percaya lewat firman-Mu ini Tuhan, wanita di tempat ini boleh kembali bangkit Tuhan. Karena kami percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Bahwa Tuhan selalu mengasihi setiap wanita-wanita di tempat ini. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Ishak Tuhan. Pakai terus kehidupan beliau Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu dimanapun beliau berada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ditambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan bagi hamba-Mu ini. Berkati juga istri dan anaknya Tuhan. Kau pakai juga kehidupan keluarganya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sebentar akan memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Segala apa yang ditabur tidak pernah sia-sia dan Engkau yang mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bunda. Baik, persembahan akan dijalankan. Kita juga akan mendengarkan pengumuman selama seminggu ini.
WBI Deborah mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ishak Julianto Gunawan atas pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa malam tanggal 31 Agustus dimulai pukul 7 onsite dan online. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Erlangga Dharma. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 3 September, Ibadah Raya 1 pukul 7 onsite, Ibadah Raya 2 pukul 9 onsite dan online, Ibadah Raya 3 onsite pukul 11, dilayani oleh Pendeta Muda Abednego Andis, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah WBI Deborah tanggal 5 September dimulai pukul 10 onsite dan online, dilayani oleh Pendeta Oli Andi. Ya, demikian silakan Ibu Indah. Sedikit. WBI Deborah mengucapkan selamat atas pernikahan Bayu dan Elkana. Tuhan Yesus berkati. Mungkin Bayu bisa memberikan sepatah dua patah kata. Shalom semuanya. Terima kasih. Ya mengucap syukur kalau kemarin hari Minggu saya sudah melangsungkan pemberkatan nikah dengan istri saya, Elkana atau Ica namanya. Ya terima kasih buat support dan doanya dari Ibu WBI Deborah. Dan saya juga minta maaf kalau nggak bisa ngundang semua. Saya cuma minta perwakilan dari WBI, tapi saya percaya doa dari ibu yang dari WBI Deborah itu gede ya, jadi bisa berjalan dengan lancar acara saya. Dan saya minta juga bantu doa buat saya untuk seterusnya, karena membangun rumah tangga pasti nggak gampang. Tapi saya percaya kalau Tuhan bekerja semua pasti lancar. Amin. Terima kasih. Amin. Ya sekali lagi congratulations untuk Bayu dan Elkana, kiranya pernikahannya diberkati Tuhan sampai maut memisahkan. Baik, adakah jemaat yang baru? Tepuk ini lagi, angkat tangan lagi. Iya. Baik, kalau tidak ada, kita semua akan bangkit berdiri. Saya minta dengan hormat Mami Oli untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saudara diberkati. Saya nak nyuruh berdiri. Dia nek duduk lagi, berdiri lagi, olahraga. Terima kasih ya. Ini keponakan saya ya. Keponakan. Cucu ponakan. Cucu ya, cucu saya gede lagi ini saudara. Puji Tuhan ya. Ayo kita angkat tangan kita sama-sama. Angkat tangan. WBI Deborah diberkati untuk yang maha baik, terpujilah namamu. Selesai sudah ibadah WBI Deborah. Sebentar kami pulang, kami membawa berkat daripadamu Tuhan, berkat kebenaran firman-Mu, berkat dalam kehadiran-Mu, waktu kami memuji memuliakan namamu. Bapa, kami percaya sesuai dengan nama WBI Deborah, semua yang hadir akan menjadi wanita-wanita perkasa di dalam Tuhan, menjadi berkat di dalam rumah tangganya. Kami semua karena mendapat perkenanan Tuhan, berkat dari Tuhan. Kami dapat firman-Mu Tuhan setiap kali tentang wanita. Engkau sangat mengasihi wanita pula Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kalau kami benar-benar menjalankan kebenaran firman-Mu,
maka kami semua menjadi pahlawan-pahlawan wanita yang menjadi berkat buat keluarganya Tuhan. Suami yang belum bertobat pasti akan bertobat karena ada WBI Deborah di sana. Tuhan tolong setiap kami tidak luput dari persoalan keluarga, tetapi kami percaya menang besar di pihak kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk yang membawakan firman, tujuh hamba Tuhan pakai semakin dahsyat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu dimanapun dia berada. Tuhan akan pakai hamba-Mu yang masih muda ini, berkati istri dan anaknya pula. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai kami, tiba di rumah dengan selamat, dan kami boleh menjadi wanita-wanita Deborah yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan menangkan, menjadi contoh di dalam keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan, ketemuan kami pada hari Selasa mendatang dalam ibadah WBI Deborah yang sangat memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami semua. Dengan penuh iman sekarang kami buka kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu dengan penuh keyakinan bahwa berkat-Mu lah berkat sempurna untuk roh jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, sampai kami boleh jumpa muka dengan Engkau Tuhan. WBI Deborah yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kami semua hari ini dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu bersyukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan amin. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ketika jalanku lalui berputar di